kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya pengujian emisi gas buang. Nah, apa saja sih cara-cara atau prosedur melakukan emisi gas buang? Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Ramli Ihsan dengan NIM 2073 dengan jurusan Teknik Otomotif S1. Tentunya pada kesempatan kali ini dan juga pada hal hari ini kita akan melakukan pengujian yang akan dibimbing oleh dosen kita atau dosen senior prodi, itu yang bernama Bapak Arif SPD MP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya pengujian emisi gas buang. Nah, apa itu sih yang dimaksud dengan emisi gas buang? Nah, emisi gas buang sendiri itu merupakan suatu komponen atau suatu zat yang dikeluarkan oleh kendaraan sendiri dari hasil-hasil pembakaran yang dilakukan oleh mesin melalui itu namanya kerja-kerja yang dalam mesin. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan pengujian terhadap kendaraan mesin mobil, tentu kita harus mengetahui apa sih tujuan untuk mengetahui dan tujuan untuk kita melakukan pengujian pada kendaraan mobil. Nah, ada dua tujuan pokok dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kondisi mesin. Nah, dengan melakukan pengujian kendaraan, kita mengetahui bahwasanya apa sih yang kurang dari kendaraan tersebut dan apa sih yang berlebih dari kendaraan tersebut. Nah, jika kita mengetahui bahwasanya asap yang ada dalam kendaraan tersebut terlalu besar atau terlalu padat asapnya, tentu itu akan mempengaruhi juga dengan kondisi kerja yang ada pada mesin mobil. Nah, rata-rata mesin yang dengan kondisi asap tebal itu biasanya dipegang oleh diesel. Namun pada kendaraan motor bensin ada juga yang seperti itu karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti adanya kerusakan pada dinding silinder yang ada pada mesin mobil dan juga adanya kerusakan pada ring-ring yang ada di pada piston. Nah, pada kesempatan kali ini dan juga pada hari ini kita akan melakukan yang namanya pengujian pada mobil kendaraan yang punya kendaraan mobil Avanza. Nah, pada kesempatan kali ini juga selanjutnya kita akan mengetahui tujuan selanjutnya yaitu mengetahui dampaknya terhadap lingkungan. Nah, terhadap lingkungan ini banyak juga dampaknya seperti terhadap alam gimana, terhadap manusia gimana, terhadap tumbuhan gimana. Nah, salah satu dampaknya terhadap manusia yaitu banyak jadinya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan emisi gas buang yang tidak sesuai dengan standar yang ada pada kendaraan. Nah, seperti gangguan pernapasan yaitu kayak asma, flu, atau yang lain-lainnya yang berhubungan dengan pernapasan. Nah, selanjutnya terhadap lingkungannya atau terhadap hutan itu dapat merusak yang namanya sistem yang ada pada pertumbuhan-tumbuhan, karena tumbuhan itu juga membutuhkan namanya udara segar untuk memproduksi atau untuk menghasilkan buah-buahan lah, atau ingin berkembang lagi. Karena dengan udara yang tidak mendukung, kemudian tumbuhan tersebut akan merasa itunya tidak mencukupi kebutuhan oksigennya. Nah, selanjutnya terhadap lingkungan sih. Nah, terhadap lingkungan ini seperti terjadinya penipisan atmosfer karena itu berhubungan juga dengan efek gas rumah kaca. Nah, dengan melakukan pengujian juga kita juga mengetahui bahwasanya dengan melakukan pengujian tersebut kita mengetahui yang pertama itu apa sih kandungan atau zat-zat yang berbahaya yang ada dalam kendaraan emisi gas buang, seperti kayak ada CO2, O2, CO, HC dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui tersebut kita juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita. Nah, dengan menyesuaikan lingkungan tersebut kita juga bisa menyesuaikan dengan standar yang ada pada kendaraan yang digunakan oleh negara kita. Nah, standar yang pengujian yang dilakukan di negara itu berbeda tergantung dengan kondisi lingkungan dari negara tersebut. Nah, di Indonesia sendiri itu kita menggunakan Euro 2 sampai Euro 4. Nah, itu juga tergantung dengan kondisi lingkungannya, karena kondisi lingkungan maupun hutan yang ada di Indonesia sendiri itu masih asli dan juga masih banyak tumbuhan yang layak atau yang bisa menyimbangi dengan polusi udara yang ada di kendaraan. Nah, untuk Euro 5 sampai 7 itu biasanya digunakan di negeri-negeri yang maju ya, kayak Jepang, China, bahkan di Amerika, Rusia dan sebagainya. Karena di negara-negara tersebut rata-rata sedikit tumbuhan atau hutan yang ada di situ, karena mereka lebih fokus ke bangunan yang menyebabkan sebenarnya tidak seimbang antara oksigen dengan CO2 yang ada pada lingkungan ataupun pada negara tersebut. Karena di situ juga harus mengetahui juga bagaimana sih dampak dari terlalu banyak
itunya gas-gas atau zat-zat yang merusak lingkungan dan juga hal-hal yang berdampak juga pada manusia ya. Nah itu salah satu tujuan kita ya untuk mempelajari atau melakukan penelitian pada kendaraan mobil dan sebagainya juga. Nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah setelah kita mengetahui apa itu gas emisi gas buang, apa tujuannya. Nah setelah itu kita masuk ke bagian tahap selanjutnya, yaitu prosedur dalam melakukan pengujian untuk emisi gas buang. Nah sebelum melakukan pengujian kita tentunya harus mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah yang pertama kita butuh namanya colokan. Nah setelah colokan itu kita butuh namanya alatnya. Nah alat ini pertama itu gas analyzer. Nah setelah kita menemukan alatnya, setelah itu kita tentu harus ada juga yang kita ujikan, itu mobil tipe Avanza ya. Nah setelah kita mencukupi alat-alat tersebut, nah selanjutnya kita colokan. Nah setelah dicolokkan, kan kita tekan tombol on sini. Nah setelah berbunyi kayak tadi, setelah itu kita tunggu dia yang namanya, tunggu bentar ya, ini dalam proses namanya warming up. Nah, inilah namanya warming up. Nah, tadi warming up-nya selama 110 detik. Jadi, tahap warming up-nya ada dua tahap ya. Yang pertama, ini agak lama, itu proses pengkalibrasian istilahnya, atau proses pembuangan hasil pengujian sebelumnya. Nah, setelah itu ada tahap kedua, itu pembersihan juga. Nah, mari kita tunggu dulu agak beberapa detik ya, beberapa menit mengenai warming up-nya. Nah, di sini udah masuk ke tahap 3 detik atau 2 detik ya. Di sini saya percepat waktunya tadi karena menunggunya agak lama. Nah, di sini kita masuk ke tahap kedua dari proses warming up. Ini cuma sekitar 20 detik kan ya, cuma sekitar 20 detik. Nah, setelah ready, kita sini sampai gas ya, not dan gas. Nah selanjutnya setelah kita selesai warming up itu alat gas analyzer, selanjutnya kita juga harus memanaskan kendaraan ya. Nah untuk memanaskan kendaraan ini kita harus memanaskannya sesuai dengan temperatur kerja. Nah itu kita masukkan bagian alat untuk menguji pembuangan sisa gasnya. Masukkannya full sampai full ya. Nah, setelah itu alatnya udah dipasang, semuanya udah jadi sampai gasnya udah. Tentu akan kita tekan tombol enter atau enter ya. Nah di sini kita menunggu. Nah sambil menunggu proses dari perhitungan bagaimana zat yang ada kandungan dalam emisi gas buang ini, tentu kita juga harus memahami apakah mana yang ada atau kode yang ada di sini. Yang pertama itu ada CO. Nah, CO ini itu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini kalau di dalam hukumnya itu menilai bagaimana sih perbandingan pembakaran dalam apanya ya, dalam mesinnya atau satu campuran bahan bakarnya. Nah, sebetulnya ada HC. HC ini istilahnya kayak sistem pengapaiannya, biasanya di bawah 100. Kemudian ini mungkin ada sedikit problem pada mesin mobilnya. Di CO ini juga biasanya di bawah 100% ya. Ini cuma 0,27. Nah selanjutnya ada CO2. Nah CO2 ini adalah sisa hasil pembakaran atau hasil kerja dari mesin tersebut. Nah dari hasil ini terlihat tuh CO2 ini adalah karbon dioksida. Nah selanjutnya ada O2. Ini kandungan gas atau kandungan oksigen yang dikeluarkan oleh mesin. Nah selanjutnya ada lambda. Nah selanjutnya ada AFR atau aerosolio. Inilah kemudian rasio percampuran udara yang ada dalam kendaraannya, proses pengertian. Nah setelah kita mengetahui bagaimana fungsi-fungsi dari kode-kode yang ada di sini, nah selanjutnya kalau kita pengen apa ya, ingin mencetaknya atau ingin
entry-nya agar hasilnya bisa kita simpan. Nah, di sini bisa kita lakukan yang namanya hold, tekan tombol hold. Nah, saya tekan tombol hold, tekan lagi. Nah, sebelum itu di sini sedikit jelaskan ya. Nah, untuk kadar CO-nya itu atau karbon monoksidanya itu 0,26. Nah, untuk HC-nya atau hidrokarbonnya sekitar 223. Nah, untuk CO2 atau karbon dioksidanya 11,7. Nah, untuk oksigennya atau O2 itu 9,76. Nah, untuk lambda itu bandingnya 1,531. Nah, untuk AFR-nya atau air flow ratio-nya itu ada di A22,5. Nah, setelah itu kita cetak. Nah, di sini ada pilihannya. Yang wajib kita isi cuma di O2 ini aja. Nah, itu O2 ini tergantung dari variasi kita ya. Kalau kita masukin dari plat nomor mobilnya juga boleh, karena ini kan ada 4 angka kan. Kalau kita masukin RPM atau ideal standar mobil juga boleh. Nah, seperti ini. Ini 0 ini caranya ganti posisinya. Kayak gini, ini ganti posisi. Nah, posisi dari pagi contoh apa? Setelah itu untuk mengubah angkanya ya. Di sini kita idealnya sekitar 400, mungkin kita ubah jadi 800. Nah, setelah mencapai 800, kalau ingin kita ubah lagi juga boleh. Ingin 810 atau 820 atau ingin 821 juga boleh. Nah, setelah itu kita cetak atau kita print dengan tekan tombol hold. Nah, saya di sini silakan kita tunggu ya. Nah, setelah itu kita robek. Nah, di sini kita ada sedikit permasalahan ya pada mesin ini, karena mesin gas ini mungkin nggak bisa dibuka atau gimana ya. Soalnya dari kita pin nggak ada keluar apapun, cuma kertas kosong ya. Tapi dari sini bisa kita lihat kalau ini bisa kita dokumentasikan kalau ingin menyimpannya. Nah, dari sini bisa juga kita analisis bahwasannya kendaraan mesin Avanza ya 78 ini kita ketahui bahwasanya udah agak jauh dari standar. Biasanya dari CO ini juga termasuk lumayan standar ya. Biasanya di bawah 100, ini masih 0,24. Sedangkan di HC-nya ini biasanya cuma di bawah 100, tapi di sini 237. Nah, hidrokarbon ini, nah tadinya di bagian CO2 ini sekitar atau karbon dioksida ya 11,7. Dan ini juga di oksigennya 11,56. Ini udah agak apa ya? Misalnya oksigen yang digunakan terlalu berlebihan ya. Biasanya di sekitar 14-an. Nah, di sini pembandingan lambda, ini pembandingan air fluorescent, pembandingan udara dengan bahan bakarnya itu kita 275. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kendaraan Avanza ini masih sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Biasanya standar itu dari yang di Indonesia dari Euro 2 sampai Euro 4. Tapi di tahun terbarunya tahun 2023 sampai 2024 itu menggunakan Euro 4. Yang masih bisa kita gunakan untuk kegunaan sehari-hari seperti pergi ke kantor ataupun kerja ataupun pergi sekolah dan sebagainya. Nah, itulah beberapa langkah atau prosedur mengenai pengujian emisi gas buang dengan menggunakan alat yang namanya gas analyzer. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.